Oke, baik. Ini saya akan mereview beberapa tugas yang untuk tugas pertama dari latihan MS Office itu kemarin yang sudah dikumpulkan itu ada sebentar. Ini ada sudah 12. Nah, ini nanti saya berikan beberapa komentar karena beberapa mungkin permasalahannya sama. Ya, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah kriteria penilaian MS Office ketika anggap saja ini kursus gitu ya. Ketika Anda kursus untuk melakukan MS Office itu mungkin penilaiannya berbeda dengan ketika kita melakukan pelatihan untuk praktek atau praktek keseharian di kantor kita ya. Nah, jadi ada dua kriteria penilaian yang harus Anda ketahui. Pertama yaitu kecepatan. Kenapa kecepatan? Dalam artian kemarin saya jelaskan misalnya 30 menit harus selesai. Karena apa? Karena sudah ada naskahnya. Anda tinggal melakukan layouting kalau bahasanya. Kemudian yang kedua kecepatan. Nah, jadi saya ingin jelaskan kriteria penilaiannya dulu. Jadi kecepatan itu terkait dengan deadline. Jadi misalnya begini, memang kelihatannya sepele masalah surat. Ketika Anda mau mengadakan kegiatan, katakan sekarang tanggal 15 Oktober, kemudian kegiatan tanggal 20 atau bahkan ada kegiatan yang mendadak tanggal 17 Oktober. Nah, Anda berarti harus punya deadline. Kapan undangan atau surat itu diedarkan? Misal untuk kegiatan tanggal 20 Oktober yang kurang 5 hari lagi. Kemudian ketika Anda membuat surat, Anda edarkan pada tanggal 19 Oktober, hanya sehari sebelumnya. Kalau undangannya mungkin sesama PNS atau ASN di Kemenak, wajib hadir. Tapi kalau orang luar, nah tidak begitu. Bisa jadi akan kehadirannya tingkatnya akan rendah ya, karena undangan yang mendadak itu tidak bisa dengan mudah untuk orang luar dipenuhi. Contoh misalnya saya di PAIS ngundang guru-guru misalnya tanggal 20, undangan saya share tanggal 19. Itu tidak akan mudah untuk undangan itu katakan 50 orang kemudian datang itu. Kenapa? Karena mereka harus mengatur jadwal terkait dengan pimpinan, apakah pimpinannya mengizinkan atau tidak. Nah, makanya meskipun hanya membuat surat itu tetap ada deadline dan tenggat waktu itu harus Anda perhatikan meskipun cuma surat. Yang kedua, terkait dengan pekerjaan lain, ketika Anda tidak mempunyai deadline dan tidak di deadline, akan sia-sia surat yang Anda buat itu. Misalnya tadi ngundang orang tanggal 20, suratnya jadi tanggal 19. Nah, itu akhirnya tidak maksimal karena orang tidak hadir karena ada pekerjaan lain. Begitu juga kita, semakin cepat kita kerjakan. Idealnya surat misalnya kalau mulai mengkonsep sampai jadi itu ya 1 jam lah selesai. Kalau itu mungkin agak ribet. Kalau cuma undangan sudah banyak contohnya, misalnya tinggal ganti hari, tanggal, dan tempatnya kan begitu. Jadi seharusnya 30 menit itu sudah selesai membuat undangan. Belum lagi untuk Anda harus melakukannya ke TTE untuk minta tanda tangan elektronik dimasukkan ke Srikandi. Jadi seperti itu kriterianya. Yang kedua, ketepatan ini meliputi pertama tata persuratan. Jadi di
instansi, apalagi instansi pemerintah, itu ada namanya tata persuratan yang diatur oleh keputusan Menteri Agama. Nah, itu kita harus mengacu kepada itu. Misalnya kalau untuk besarnya font untuk kopi itu berapa, kemudian spasi berapa, ya. Jadi itu ada aturannya, tidak semua. Jadi kalau di Kemenang itu seingat saya tata persuratan untuk penggunaan font yang sekarang itu pakai Arial, bukan pakai Times New Roman atau yang lainnya. Terkait dengan tata persuratan dan aturannya, insya Allah akan saya buatkan video sendiri tentang itu berdasarkan KMA yang terbaru. Kemudian yang berikutnya ini yang saya lihat dari beberapa tugas yang sudah dikumpulkan, ini typo itu kesalahan ketik itu, ya. Misalnya saya coba ya, ini ya, contoh ini tulisan Oktober, O nya pakai kecil, ya, padahal secara penulisan menurut surat dinas itu mengacu kepada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Itu pertama. Yang berikutnya misalnya kode nomor surat ini. Kode nomor surat itu tidak huruf kecil semua, ada aturannya. Makanya nanti ada video khusus tentang KMA itu, ya, keputusan Menteri Agama tentang tata persuratan. Kemudian ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ini kan kalau singkatan huruf besar semua. Kemudian ini modelnya ini, ya, kalau di ini kapital, huruf kapital it's what cengkes ini. Nah, kan begini harusnya. Kemudian ininya PPK nya ini harusnya huruf besar semua, uppercase. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian ini baru typo, ya, kesalahan ketik Oktober. Kemudian MS Word, MS nya besar, W nya besar, batch itu pakai B nya besar. Jadi kemudian di huruf depan, setiap depan kata yang titik, ya, setelah titik itu M nya misalnya ini harus besar dan seterusnya. Ini baru typo, kesalahan ketik. Terus belum ini layout ini kan kalau surat itu nggak begini, ada aturannya. Makanya kembali lagi ke sini. Kemudian yang ini yang juga perlu diperhatikan, citra institusi. Nah, ketika kita menulis, ya, dengan tidak standar, tidak mengikuti tata persuratan yang ditetapkan oleh instansi, maka itu akan membawa citra atau citra dari institusi. Coba ini kalau misalnya ini kita kirim keluar ke Pemkot gitu, melihat ini orang mesti, orang Kemenang nggak bisa tata persuratan, ya, masa nulis seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian ya banyak hal akhirnya yang terkait, misalnya typo itu juga, misalnya, ya, antara dokter dan dokter berbeda. Kalau ini dokter, ya, ini dokter, ya, kalau ini dokter. Tapi kalau D besar R kecil itu dokter, itu sudah berbeda, ya. Itu typo. Itu kalau di Word mungkin kesalahan seperti itu, tapi kalau di Excel nanti akan parah kalau typo ini. Anda misalnya nulis 5.000 keliru 5 juta atau 50.000, kebanyakan 01, itu nilainya juga sudah berbeda. Dan itu kalau misalnya Anda di bagian keuangan bisa selisih, yang itu bisa menyebabkan misalnya harus dikembalikan, harus dikembalikan ke kas negara, Anda harus bikin surat pernyataan dan seterusnya. Ini typo itu kelihatannya sepele, tetapi akan menjadi besar jika terkait misalnya dengan penghitungan keuangan. Oke, sementara itu kriteria penilaiannya sebelum saya review satu-satu, silakan diperhatikan untuk masalah ini.